Lo pernah denger nama Reed Hastings? Ya, dia orang adalah pendiri sekaligus CEO Netflix yang awalnya dianggap gagal. Dan Netflix kini menjadi salah satu penyedia streaming terbesar tuh di dunia. Meskipun Reed Hastings awalnya dianggap gagal, tapi dia orang kini berhasil menjadi pendiri Netflix. Dan dia lahir pada tahun 1960 di Boston, Amerika Serikat. Saat masih sekolah, dia orang bekerja paruh waktu menjual pembersih debu dari rumah ke rumah selama 1 tahun. Nah, ini dia kisah perjuangannya. Terus kemudian dia orang melanjutkan studi matematika di Bowdoin College dan meraih penghargaan untuk penelitiannya di bidang matematika pada tahun 1941 dan 1983. Setelah lulus, Hastings menjadi guru matematika dalam misi perdamaian di Afrika. Nah, pengalaman itu membentuk karakternya untuk berani mengambil resiko. Hastings melanjutkan studi di Stanford University sebelum mendirikan Netflix. Dia orang bekerja di perusahaan teknologi bernama Adaptive Technology pada tahun 1988. Nah, kemudian pada tahun 1991 dia orang meninggalkan pekerjaannya untuk mendirikan bisnisnya sendiri, yaitu Virus Software. Oh iya, bisnisnya juga berkembang pesat kala itu dan diakuisisi oleh pesaing terbesarnya, yaitu Rational Software pada tahun 1997. Setelah kegagalan kerjasama dengan manajemen baru, Hastings meninggalkan bisnisnya dan bersama Mark Redolph mendirikan Netflix pada tahun 1998. Pada awalnya, Netflix menyediakan penjualan dan penyewaan DVD yang dikirimkan ke rumah pelanggan gitu. Nah, itu terjadi pada tahun 2007. Mereka orang memperkenalkan sistem streaming dan sukses mengubah model bisnis mereka. Meskipun awalnya streaming nggak begitu diminati, tetapi Netflix terus bertransformasi dan pada tahun 2013 mereka orang mulai memproduksi program orisinil seperti House of Cards. Nah, keputusan ini membuktikan sukses besar, meningkatkan jumlah pelanggan dan menjadikan Netflix salah satu platform streaming terbesar di dunia. Dari kisah Netflix, kita orang dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, jangan mengikuti pesaing kalau ingin menang. Netflix nggak mengikuti model bisnis pesaingnya, melainkan berinovasi dengan model berlangganan dan streaming. Kedua, berani mengambil resiko. Nah, keputusan Netflix untuk memproduksi program orisinil mereka langkah berani yang berhasil. Kemudian ketiga, tawarkan produk yang mudah dipahami oleh pelanggan. Jadi Netflix kan menyajikan layanan yang sederhana dan mudah dimengerti, yaitu berlangganan untuk menonton film dan acara tanpa biaya keterlambatan. Atau kalian orang dapat pelajaran yang lain dari kisah tersebut? Coba tulis di kolom komentar. I put towards my dreaming, but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work. Kemudian datang lagi nih, kisah miliuner Arab yang rela jatuh miskin demi sedekah. Nah, ini agak unik nih. Lo pasti pernah dengar ada yang bilang bahwa jadi orang kaya itu enak. Ya, karena bisa membeli apapun yang diinginkan mungkin. Dengan harta melimpah, kita orang bisa beli properti, kendaraan mewah. Jadi orang kaya memang menyenangkan. Tapi ada kisah unik dan menginspirasi dari seorang miliuner dari Arab yang rela miskin demi bersedekah. Nah, namanya Sulaiman Al-Raji. Dan sudah banyak sebetulnya kisah para miliuner yang menginspirasi. Namun kisah dari Sulaiman Al-Raji jadi satu kisah yang termasuk nyeleneh katanya. Ia tidak terlahir dari keluarga kaya, tapi ia benar-benar membangun kekayaan sejak kecil. Dia orang pernah menjadi porter belanjaan, pemetik kurma, menjadi juru masak di restorasi hotel, hingga pedagang grosir minyak tanah impor. Dan dia orang meraup kesuksesan ketika membangun bank syariah terbesar di dunia katanya. Nah, kesuksesan Sulaiman Al-Raji mulai nampak ketika ia orang bekerja di perusahaan penukaran uang milik saudaranya, yaitu Saleh Al-Raji. Nah, kolaborasi Al-Raji bersaudara membuat usaha jasa penukaran uang tersebut berkembang pesat.
Setelah sukses, ia orang sempat keluar dan mendirikan usaha penukaran uang sendiri di tahun 1970. Meski ia kembali lagi berkolaborasi dengan saudaranya tersebut di tahun 1978 bersama Saleh Al-Raji, Muhammad Al-Raji, dan Abdullah Al-Raji. Mereka orang membentuk perusahaan perdagangan dan penukaran dengan branding Al-Raji. Setelah 2 tahun, perusahaan tersebut bertransformasi menjadi Al-Raji Banking and Investment yang menjadi cikal bakal lahirnya Al-Raji Bank, salah satu bank terbesar di dunia. Nah, itu seperti dilansir CNN Indonesia. Dan Al-Raji Bank tumbuh pesat hingga memiliki 600 cabang yang terbesar di Timur Tengah hingga Malaysia, dan memiliki aset hingga 88 miliar US dollar. Kesuksesan Al-Raji Bank membuat kekayaannya ikut melejit tuh. Bahkan dilansir Forbes, kekayaan Sulaiman Al-Raji sempat menembus 7,7 miliar US dollar Amerika, atau sekitar dirupiahkan 112,9 triliun rupiah pada tahun 2011 lalu. Nah, dia orang tetap sederhana meski kaya raya. Sulaiman Al-Raji justru memilih untuk tetap hidup sederhana meski punya banyak harta. Bahkan ia orang tidak memiliki pesawat pribadi, dan dia orang tetap naik pesawat kelas ekonomi katanya. Dan dia orang pun pernah berkata, "Saya bukan orang yang kikir. Saya adalah orang yang waspada dengan pemborosan, dengan keyakinan bahwa Allah menganugerahkan kekayaan kepada kita bukan untuk menunjukkan kesombongan atau pemborosan, tetapi untuk menangani kekayaan sebagai harta yang dipercaya." Seperti dilansir CNN Indonesia. Nah, di usia senjanya, ia orang memilih untuk menyumbangkan tuh seluruh hartanya. Kan banyak orang bermimpi meraih financial freedom di masa tua, atau tinggal menikmati kekayaan hasil kerja keras selama muda. Namun berbeda tuh dengan kisah Sulaiman Al-Raji. Di usia yang telah memasuki 94 tahun, ia orang memilih untuk memiskinkan diri. Sulaiman Al-Raji rela bersedekah dengan menyumbangkan seluruh hartanya, baik dalam bentuk uang, investasi, hingga properti. Ia orang menyumbangkan kekayaannya ke lembaga amal dan pemerintah Arab Saudi untuk mendukung kegiatan pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan bidang sosial. Dan ia orang juga tetap menganggap bahwa seluruh kekayaan yang ia raih adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Jadi gimana? Lo tertarik nggak mengikuti jejak Sulaiman Al-Raji? Meskipun belum kaya, bukan berarti lo nggak bisa berbagi dengan sesama. Oke, di pembahasan terakhir kali ini ada sedikit pepatah yang barangkali lo bisa terapkan dan bermanfaat untuk hidup lo. Jadi kebiasaan positif orang kaya yang bisa lo tiru. Dan terlepas dari kebiasaan orang kaya dan sukses yang suka hedon, mereka orang juga punya kebiasaan lain yang nggak melulu soal menghabiskan uang dengan kemewahan. Contoh dari kisah Sulaiman Al-Raji tadi. Tetapi bukan itu yang ingin dibahas. Nah, kebiasaan positif orang kaya yang bisa lo tiru pertama adalah orang kaya itu bangun pagi. Lo kan pasti sering mendengar jangan bangun siang supaya rezekinya nggak dipatok ayam. Rezeki yang dimaksud nggak hanya soal uang. Kebiasaan orang kaya di dunia adalah bangun pagi. Dengan begitu, mereka orang bisa cukup punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal seperti olahraga, sarapan, dengan waktu lebih leluasa. Dan dalam buku Change Your Habits, Change Your Life menemukan bahwa sebanyak 50% dari 177 miliarder dunia bangun 3 jam lebih awal. Hal ini dilakukan agar mereka orang bisa lebih produktif dan menyiapkan diri untuk memulai pekerjaan. Kedua, memikirkan kesehatan. Orang kaya sangat memikirkan kesehatan. Mereka sering memilih makanan yang lebih sehat dan terbuat dari bahan organik.
kemudian berolahraga juga jadi kebiasaan orang kaya di pagi hari. Nggak hanya kesehatan tubuh, mereka juga menaruh perhatian pada kesehatan mental. Kemudian berikutnya punya rencana ke depan. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Karena waktu menjadi hal yang berharga, mereka orang nggak akan menyia-nyiakan waktu untuk kegiatan yang kurang penting. Mereka telah menyusun rencana per hari dengan membuat to-do list supaya waktu nggak terbuang percuma. Nah, rencana tersebut juga nggak cuma untuk satu hari itu aja, tapi mereka orang memandang jauh ke depan hingga tahun depan bisa jadi. Kemudian poin terakhir adalah orang kaya itu kebiasaannya suka membaca dan belajar. While you drown, they wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it. Orang kaya itu senang membaca. Kebanyakan buku yang dibaca adalah buku non-fiksi seperti biografi atau pengembangan diri. Nah, mereka orang menstimulasi diri dengan bacaan-bacaan yang dapat menambah pengetahuan. Meskipun udah sukses, mereka tetap ingin belajar dan berkembang. Membaca kan bukan hanya hobi orang kaya, tapi harusnya udah jadi kebiasaan untuk kita-kita orang juga. Sebaiknya lo ambil kebiasaan orang kaya yang positif. Apalagi kalau lo orang masih berada di level berjuang untuk menjadi orang kaya yang mencapai kebebasan finansial. Dan kebiasaan yang udah kita bahas mudah-mudahan jadi motivasi dan contoh yang baik. Jika lo orang suka, lo like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain.